Oke, nah kemudian bagian yang berikutnya kita akan membahas tentang kalau sudah ada himpunan penyelesaian, maka tadi akan menjadi satu daerah, ya daerah himpunan penyelesaian. Nah di situ biasanya kita akan ditanyakan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi baru, gitu. Ya jadi ini contohnya seperti ini. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi x plus 3y dengan batasan 2x plus y lebih dari 6, 4x plus 3y lebih dari 36, lalu x lebih dari 0, y lebih dari 0. Nah, langkah-langkahnya, kalian tetap harus menggambar dulu, ya, gambarkan semua pertidaksamaan yang diketahui dulu. Ya, jadi kita bisa buat seperti tadi dulu ya, cari titik-titiknya dulu. Ini 2x plus y sama dengan 6, berarti 0,6. Ini mestinya udah tahu ya. Kalau y-nya 0, berarti x-nya 3, kita dapatkan 3,0. Kemudian kalau 4x plus 3y sama dengan 36, kalau x-nya 0, kita dapatkan 12. Ini artinya 0,12. Kemudian kalau y-nya 0, berarti ini 9 ya. 9,0. Jadi kita punya 0,6, 3,0, 0,12, 9,0. Kita gambar ya. Jadi kita gambar dulu. Tadi berapa tadi? 0,6, 3,0 sama yang paling tinggi itu 0,12 ya. Oke. Ya, di sini misalkan 12 deh. Di sini 6 ya. 0,6, 3,0 sama 0,12, 9,0. Oke, 9 ya misalkan di sini. Ya, aku nggak pakai skala yang benar ya, tapi kalau kalian gambar ya mendingan dibuat skala yang betul. Ya. Ini sebentar, ini 2x plus y, oke ya, 0,6, 3,0, 0,2. Kok angkanya kok nggak pas ini banget. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita gambar, gini ya bentuknya. Terus kemudian yang ini, jadi gambarnya itu dia nggak nge-crash di kuadran 1 ya. Ini kalau diterusin nanti dia crash-nya di sana. Gitu ya. Oke. Nah, terus arsirannya ya, ini adalah yang 2x plus y sama dengan 6, yang ini yang 4x plus 3y sama dengan 36. Oke, mungkin supaya ini jadi lebih bagus aja, ini aku ganti kurang dari ya, sebentar. Ini aku ganti aja supaya ada perbandingannya, karena kalau lebih dari semua nanti agak apa ya, bukan nggak bisa dikerjain, bisa aja, cuman jadi lebih simpel banget malahan gitu ya. Kita kan cari soalnya jangan yang simpel-simpel banget ya kan, karena kan kamu di STC pasti sudah dapat soalnya mesti yang udah lebih ribet-ribet ya kan gitu. Oke ya, kita kembali ke slideshow-nya. Nah, jadi setelah digambar ini, nah ini yang ini biarkan lebih dari, berarti dia ke kanan, yang ini kurang dari. Ya, dan dibatasi x lebih dari 0, berarti harus ke sana, y lebih dari 0 juga ke atas. Nah, ini kalau misalkan kalian mau arsir yang salah, ya udah diarsir yang salah. Jadi ini arsir yang sebelah kiri, ini diarsir. Kemudian ini juga yang garis ini berarti yang sebelah kanan malah yang diarsir ya. Itu. Kemudian ini diarsir ya, seperti itu. Kemudian sumbu y-nya juga diarsir ya, gitu. Nah, sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini kan. Nah di sini kita tentukan dulu titik pojoknya. Jadi kamu harus mencari titik pojok untuk mencari maksimum minimum. Ya intinya gitu. Ya, jadi digambar, terus kemudian cari titik-titik pojok. Ya, ini misalkan kita kasih huruf A, B, C, D, gitu ya. Nah, artinya huruf A-nya itu adalah 0,6, B-nya itu adalah 0,12. Ini kebetulan langsung ketahuan semua ya, tapi ada juga yang enggak, nanti kita harus mengeliminasi gitu. Lalu C-nya 9,0 dan D-nya 3,0. Jadi angka keduanya adalah tentukan titik pojok atau perpotongan dari himpunan penyelesaian yang terjadi. Ya, kita dapat angka-angka itu. Nah, dari angka-angka ini yang kemudian kita buat dimasukkan dalam fungsi nilai optimumnya gitu ya. Jadi di situ
oh sebentar, ini titiknya ada 4 kok ya. Bentar, aku revisi sedikit supaya nggak aneh. Tabelnya kurang ini ya. Tabelnya kurang. Oke ya, jadi harusnya ada 4 soalnya. Oke, nah, di ini titik pojoknya itu 0, berapa tadi? Wait. 0,6, 0,12, 9,0, 3,0. 0,6, 0,12, 3,0 dan 9,0 gitu ya. Nah, nilai fungsinya tinggal dimasukin ke ini, X plus 3Y kan gitu. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 6 berarti 0 plus 3 kali 6 dapatnya 18 gitu ya. Ini 0 plus 3 kali 12 dapatnya 36. Yang ini 3 plus 3 kali 0 dapatnya 3. Yang ini 9 plus 3 kali 0 dapatnya 9. Nah, dari semuanya ini kita cek mana yang paling minimal, mana yang paling maksimal. Jadi ini adalah nilai minimum, ini adalah nilai maksimum ya. Jadi kalau ditanyakan tentukan nilai maksimum dan minimumnya, ya berarti artinya maksimumnya adalah 36, minimumnya adalah 3. Kayak gitu. Ya, cukup jelas ya bagian itu ya. Kalian nggak ada yang bingung ya. Nah itu pokoknya intinya cara mencari nilai maksimum minimum adalah dengan membuat dibuat gambarnya dulu, kemudian dari gambar cari titik pojoknya. Ya, pokoknya titik potong lah gitu. Ya, titik-titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Nah, lalu ada satu metode lagi. Ini biasanya ada guru yang dikasih, ada yang enggak gitu. Itu ada yang namanya konsep mencari titik potong optimum itu dengan garis lidik. Nah, garis lidik itu agak kurang kerjaan memang. Jadi ini tuh sebenarnya cuma gini aja sih. Kalau kita sudah punya daerah himpunan penyelesaian, lalu tadi kita mau mencari nilai optimum ya, maksimum atau minimum dari satu persamaan. Misalkan tadi kan X plus 3Y. Ya ini anggaplah AX plus BY gitu ya. Nah ini sebenarnya kita tinggal buat garis itu, terus kemudian digeser-geser gitu. Jadi prinsipnya kayak gini aja. Ini ada himpunan penyelesaian, terus ini ada garis lidik. Nah, ketika garis lidik itu digeser ke kanan, itu titik yang paling kanan terkena. Itu adalah titik yang paling maksimum. Sedangkan titik yang paling kiri dikenakan garis itu adalah titik minimum. Biasanya itu, ini salah ini gambarnya. Ini nanti nggak dikomplain ya. Ini minimum maksudnya. Ya, jadi kalau yang sebelah kanan itu maksimum, yang sebelah kiri minimum. Jadi garis lidik ini kita cuma menggambarkan fungsi tujuan yang ada gitu. Misalkan kayak gini ya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx y sama dengan 5x plus 2y pada daerah berikut dengan garis lidik. Nah, ini ada daerah himpunan penyelesaian kan, gitu. Yang jelas kalau 5x plus 2y kita gambarkan garisnya itu ya kira-kira berarti ini kan di sini 5, di sini 2. Jadi ini garis lidiknya itu kira-kira gambarnya ini. Ini garis yang merah nih ya. Nah, ya anggaplah itu lurus ya. Maklum karena ini gambar tangan ya. Di pen tab-nya nggak bisa pakai penggaris, susah ya. Nah, ya. Ini garis lidik aku gambarin panjang lah gitu ya. Nah, ceritanya garis lidik ini tinggal kamu geser-geser ya. Geser-geser dikenain pada titik-titik yang ada ini. Jadi ini titik daerah himpunan penyelesaian kan ada 3 ini. Ya. Nah, 3 himpunan, 3 daerah ini ya, 3 titik ini. Nah, garis ini tuh kamu geser-geser gitu ya. Jadi digeser-geser sampai paling kanannya itu kena titik mana, paling kirinya kena titik mana gitu ya. Nah, ini kalau nggak salah ya ini karena aku nggak pakai penggaris ya, tapi seandainya ini kita buat kayak proyeksi garis sejajar, dibuat sejajar lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, itu nanti mestinya yang paling kanan itu akan kena yang ini. Ya, sedangkan yang paling kiri akan kena di 0,12. Jadi kalau ini aku kasih titik A, titik B, dan titik C, maka minimumnya ini akan terjadi pada titik A. Titik A. Jadi titik A itu 0,12. Jadi nilai F-nya ya
5 kali 0 ditambah 2 kali 12 dapat 24. Sedangkan untuk maksimumnya itu ada di titik C. C-nya 12,0. Jadi F-nya adalah 5 kali 12 ditambah 2 kali 0. Ya, dapatkan 60. Jadi nilai maksimumnya adalah 60, nilai minimumnya 24. Nah, mungkin dari situ ada yang terus malah bilang, oh berarti garis titik lebih gampang dong. Ya, kalau aku sih lihat konteks soalnya, karena kadang-kadang memang kalau garis titik itu ketika kita dapat langsung garisnya itu enak digambar, itu gampang banget. Karena bisa langsung kelihatan, oh yang lebih kanan mana, yang lebih kiri mana. Ya cuman masalahnya garis titik ini menggambarkannya kadang-kadang juga nggak yang bisa langsung bagus gitu. Makanya terus pada lebih memilih ke mendingan pakai titik pojok aja. Ya itu adalah cara untuk mencari nilai optimum gitu ya. Ini batasan kira-kira ya 70% materi lah.